Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa rahmatillahi tabaraka wa ta'ala lil alamin. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. الحمد لله, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atas segala anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, bahkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang memuncaki seluruh nikmat Allah Jalla Jalaluhu, yaitu nikmat hidayah untuk beriman kepada Allah dan untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, istiqamah untuk menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Ikhwah dan akhwat pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih kurban atau fikih udhiyah. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang kriteria orang yang berkurban dan juga jenis hewan kurbannya. Atau kalau ada waktu insyaallah akan kita lanjutkan sedikit. Al-mukhatabu bil udhiyah, orang yang dikhitab, orang yang dianjurkan untuk berkurban, atau dengan bahasa lain adalah syarat-syarat orang yang ingin berkurban. Yushtaratu fi man yukallafu bil udhiyati thalathatu syurutin. Disyaratkan bagi orang yang mukallaf atau yang dianjurkan, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban itu 3 syarat. Jadi ada 3 syarat yang disyaratkan pada orang-orang yang ingin melakukan ibadah kurban pada Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik. Syarat yang pertama kata beliau adalah al-islamu, bahwa agama orang yang ingin berkurban itu adalah Islam, atau orang yang ingin menyembelih hewan kurban itu adalah seorang muslim. Orang yang ingin berkurban adalah seorang muslim. Fala yukallafu biha ghairul muslimi wala tasihhu minhu. Tidak diperintahkan untuk berkurban itu atau tidak dibebankan ibadah kurban itu kepada non-muslim, kepada orang yang tidak beragama Islam. Dan kalaupun seandainya non-muslim itu melakukan kurban atau berkurban pada Idul Adha atau hari-hari tasyrik, maka tidak sah kurbannya. Karena syarat yang pertama tadi, bahwa orang yang akan melakukan ibadah kurban ini adalah seorang muslim, agamanya adalah Islam. Maka kalau ada, dan sering terjadi, kalau ada misalnya seseorang
yang agamanya bukan Islam, kemudian memberikan hewan kepada orang-orang Islam. Dia misalnya adalah sebuah bos di perusahaan tertentu, lalu dia memberikan kepada karyawan-karyawannya hewan untuk dijadikan kurban. Ini ditanya dulu, kurban untuk siapa? Kalau ternyata atas nama si bos yang non muslim itu, maka tidak sah kurbannya. Tidak sah kurbannya karena memang non muslim tidak dibebani, tidak diperintahkan untuk berkurban. Kecuali kalau si bos itu memberikan hewan yang boleh dikurbankan atas nama orang tertentu yang agamanya Islam, yang dia adalah seorang muslim, kemudian berkurban atas nama si muslim itu baru dibenarkan. Nah, karena syarat yang pertama tadi bahwa orang yang berkurban dia harus seorang muslim. Kalau tidak muslim, kalau agamanya bukan Islam, maka tidak diperintahkan untuk berkurban, dan tidak sah pula kalau dia tetap memaksakan diri untuk berkurban. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh wal aql, baligh dan berakal. Syarat dianjurkannya seseorang untuk melakukan kurban atau berkurban adalah baligh dan berakal. Artinya seseorang muslim yang masih kanak-kanak, yang belum mencapai usia baligh, itu belum dianjurkan untuk berkurban. Belum dianjurkan, belum diperintahkan untuk berkurban. Begitu juga mungkin dia sudah baligh tapi dia tidak berakal, misalnya orang gila muslim sudah baligh tapi belum atau tidak berakal karena gila, maka juga tidak diperintahkan, tidak dianjurkan atau tidak diseru, tidak dibebani untuk berkurban. Tidak diperintahkan untuk berkurban. Lianna as-sabiyya wal majnuna ghairu mukallafaini bil ahkam. Karena anak kecil dan juga orang gila itu dua-duanya tidak mukallaf atau tidak dibebani dengan melaksanakan hukum-hukum dalam syariat Islam. Jadi harus terpenuhi syarat yang kedua ini, baligh dan berakal, atau dengan bahasa lainnya mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-istita'atu, mampu untuk berkurban. Bagaimana kriteria orang itu dikatakan mampu untuk melaksanakan kurban? Wadzalika an yakuna al-muslimu yamliku qimatal udhiyati bima yazidu an nafaqatihi wa nafaqati man tajibu alaihi nafaqatuhu fit ta'ami wal kiswati wal maskani wa ghairihi tiwala yaumil 'idi wa ayyamit tasyriqi. Yang disebut dengan mampu oleh para ulama, yang itu termasuk syarat bagi seseorang yang ingin melakukan kurban, adalah bahwa seorang muslim yang ingin berkurban itu memiliki uang yang mampu atau yang bisa dipergunakan untuk membeli hewan kurban. Dia punya uang senilai hewan kurban itu, punya duit sejumlah untuk membeli hewan kurban, dan ada lebih untuk apa? Untuk nafkahnya. Bukan hanya sebatas punya duit untuk hewan kurban kemudian habis, hanya cukup untuk kurban saja, tidak. Dia punya untuk membeli hewan kurbannya, kemudian masih ada lebih untuk nafkahnya dan nafkah keluarga yang wajib dia nafkahi. Makan, pakaian, tempat tinggal. Berapa hari? Hari Id itu Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik, itu patokannya. Bukan berarti nafkah untuk 1 tahun, untuk 1 bulan kemudian, bukan. Tapi masih ada lebih untuk nafkah 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kalau ada seorang muslim yang dia punya duit, punya harta, dan harta itu bisa untuk membeli hewan kurban, kemudian masih ada lebih untuk apa? Untuk nafkah dirinya, untuk nafkah keluarga yang dia wajib nafkahi dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, selama 4 hari mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kalau muslim itu memiliki itu, berarti dia dikatakan muslim yang mampu. Maka dia dianjurkan atau
disyariatkan atau diperintahkan untuk berkurban. Walaupun kembali lagi, kemarin kita telah membahas bahwasanya hukum berkurban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai pada wajib. Tidak sampai pada wajib. Jadi itu 3 syarat orang yang ingin berkurban. Yang pertama, dia harus muslim, kemudian mukallaf, balik dan berakal, kemudian yang ketiga adalah mampu untuk berkurban. Dia memiliki harta untuk membeli hewan kurban dan masih ada sisa hartanya untuk nafkahnya dan nafkah keluarga yang wajib untuk dia nafkahi. Itu syarat-syarat orang yang akan berkurban. Kemudian masuk ke pembahasan tentang jenis hewan yang boleh dijadikan hewan kurban. Apa saja hewan yang boleh dijadikan hewan kurban? Boleh disembelih sebagai ibadah kurban. Apakah semua hewan yang halal dimakan itu boleh? Kata beliau, al-udhiyatu bil an'am. Berkurban itu dengan al-an'am. Al-an'am itu adalah hewan-hewan ternak berkaki 4. Hewan-hewan ternak berkaki 4. La yujzi'u fil udhiyati illa al-an'amu. Tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban kecuali hewan-hewan ternak atau binatang-binatang ternak. Apa saja? Dirinci lagi oleh beliau, diperjelas lagi oleh beliau. Yang dimaksud dengan al-an'am atau binatang-binatang ternak itu, kata beliau, wahiyal ibil. Yang pertama adalah unta. Jadi unta boleh dijadikan hewan kurban, boleh dipergunakan untuk ibadah kurban. Wal baqaru, gitu juga sapi, juga perbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wal ghanamu, begitu juga kambing atau domba atau biri-biri. Liqaulihi azza wa jalla. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus 3 jenis hewan ternak ini? Tidak bisa hewan-hewan yang lainnya. Cuman 3 ini saja. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari bahimatil an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Kemudian kata beliau menukil pendapat para ulama tafsir tentang bahimatul an'am dalam surat Al-Hajj ayat 34 ini adalah wal an'amu, dan yang dimaksud dengan al-an'am, binatang-binatang ternak itu, tashmalu hadhil asnafats thalathah wa tashmalu jami'a anwa'il ibil wa jami'a anwa'il baqar wa minha al-jamusu wa jami'a anwa'il ghanam min ad-dha'ni wal ma'zi wal anwa'ihima. Al-an'am itu, kata beliau, mencakup 3 jenis hewan ini: unta, sapi, kambing, biri-biri atau domba tadi. Dan unta juga semua jenis unta, semua jenis unta. Apapun kalau dia disebut dengan unta, maka dia boleh dijadikan hewan kurban. Asal jangan burung unta aja. Maksudnya adalah hewan ternak berkaki 4. Begitu juga seluruh jenis sapi. Seluruh jenis sapi termasuk jamus, kerbau misalnya. Wa jami' anwa' al-ghanam. Begitu juga seluruh jenis seluruh macam biri-biri kambing, termasuk domba, biri-biri, kambing, dan jenis-jenis yang lainnya. Wala yujzi'u ghairul an'ami. Tidak boleh selain binatang ternak yang berkaki 4 tadi. Tidak boleh selain 3 jenis yang tadi disebutkan oleh beliau. Tidak boleh selain unta, tidak boleh selain sapi, tidak boleh selain domba, biri-biri, dan kambing. Artinya binatang-binatang lain tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tidak boleh dijadikan hewan kurban. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi himar tidak boleh dijadikan hewan kurban, keledai, kemudian apalagi rusa tidak boleh dijadikan hewan kurban, apalagi kancil tidak boleh dijadikan hewan kurban, ayam tidak boleh dijadikan hewan kurban, burung-burungan, unggas-unggasan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun nanti mungkin juga di mazhab-mazhab yang lain juga demikian. Cuman ada satu mazhab yang memperbolehkan seluruh hewan yang halal dimakan katanya, yaitu mazhabnya Al-Zahiri, mazhab Daud Al-Zahiri, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam kitab beliau
Al-Muhalla bil Athar. Beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Muhalla ini, di dalam mazhabnya Imam Daud Al-Zahiri itu boleh dikurbankan semua hewan yang halal dimakan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak salah juga di mazhab-mazhab yang lain dari 4 mazhab fikih yang diikuti itu, tidak boleh berkurban kecuali hanya dengan hewan ternak atau binatang ternak berkaki 4 al-an'am ini tadi, unta, sapi, dan segala jenis biri-biri, domba, kambing, dan lain sebagainya. Kenapa tidak boleh? Kata beliau, li'annahu lam yunqal 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dinukil, tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala 'an ahadin minas sahabah. Begitu juga tidak pernah diriwayatkan, dinukil, diceritakan dari seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tadhiyatu bidzalika, berkurban dengan selain yang 3 jenis ini. Tidak pernah kita mendengar misalnya Nabi berkurban dengan keledai, berkurban dengan kuda misalnya, berkurban dengan binatang-binatang selain 3 jenis ini. Begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang pernah diriwayatkan berkurban dengan selain dari 3 jenis binatang ini. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan jenis hewan kurban tadi. Jadi itu 3 jenisnya. Kemudian kriterianya, apakah ada ketentuan jenis kelamin yang boleh dikurbankan dan yang tidak boleh dikurbankan. Kata beliau, wa yajuzu at-tadhiyatu fil an'ami bidzakari wal untha, lima rawat Ummu Kurzin 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan kunna am inathan. وهذا في العقيقة فيدل على جوازه في الأضحية ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب. Kata beliau, boleh berkurban dengan 3 jenis hewan tadi, unta, sapi, dan kambing itu, baik dengan yang laki-lakinya ataupun betina. Mau unta laki-laki atau unta betina boleh dijadikan kurban. Mau sapi laki-laki atau sapi betina boleh digunakan untuk hewan kurban. Mau kambing laki-laki ataupun kambing betina, biri-biri laki-laki, biri-biri betina boleh dijadikan hewan kurban. Jadi tidak mesti harus laki-laki atau harus zakar, harus laki-laki hewan yang akan dijadikan kurban. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Kurz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ini tentang akikah. Cuman para ulama ketika membahas tentang udhiyah dan akikah ini, mereka menyamakan syarat-syarat hewannya, tentang bahwa umurnya sama baik dalam akikah dan juga dalam kurban, atau bahwa sama-sama hewan yang ingin dijadikan hewan akikah atau hewan kurban itu harus dua-duanya tidak ada cacatnya, begitu. Begitu juga termasuk tentang jenis kelaminnya, jenis kelamin hewan itu sendiri juga sama. Nah, pernah Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, 'anil ghulami syatan, laki-laki atau anak laki-laki itu dalam akikah itu disembelihkan 2 ekor kambing. Wa 'anil jariyati syatun, adapun anak perempuan itu disembelihkan 1 ekor kambing. Kemudian kata Nabi SAW lanjutkan, la yadurrukum dzukranan kunna am inathan. Tidak mengapa, kata Nabi, baik yang disembelih itu kambingnya mau laki-laki ataupun kambing perempuan, tidak apa-apa. Di mau kambing laki-laki atau kambing perempuan, silahkan, mau dijadikan kurban, mau dijadikan akikah. Kata beliau mengomentari hadis ini tadi, hadisnya berbicara tentang akikah. Cuman kata beliau, wa hadza fil akikah. Ini hadis berbicara tentang akikah. Namun fayadullu ala jawazihi fil udhiyah. Maka juga menunjukkan kebolehan berkurban dengan hewan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada ibadah kurban. Juga diperbolehkan. Kemudian berbicara tentang jenis yang tadi, 3 macam hewan yang boleh dijadikan kurban tadi, itu untuk berapa orang? Nah, misalnya unta, boleh nih, besar nih unta nih. Sapi juga lumayan besar. Itu bolehnya untuk berapa orang? Kambing misalnya, agak lebih kecil. Kata beliau, wa tujzi'ul badanatul wahidatu awil baqaratul wahidatu an sab'atin
sawa'an kanu min ahli baitin aw buyutin, wa sawa'an kanu mutaqarribina biqurbatin muttafiqah am mukhtalifah, wajibatin am mustahabbah. Kata beliau, satu ekor unta dalam ibadah kurban ini boleh dipergunakan atau boleh dijadikan hewan kurban untuk 7 orang. Satu ekor unta dalam ibadah kurban itu diperbolehkan untuk 7 orang. Begitu juga awil baqaratul wahidatu, satu ekor sapi dalam ibadah kurban juga diperbolehkan untuk kurban 7 orang. Jadi unta untuk 7 orang, kemudian sapi juga 1 ekor untuk 7 orang yang melakukan ibadah kurban. Boleh untuk 7 orang. Atau bukan hanya semuanya melakukan ibadah kurban misalnya. Sawa'an kanu, kata beliau, min ahli baitin aw buyut. Baik 7 orang ini yang samaan tadi, yang kongsi dalam seekor unta dan seekor sapi tadi, baik mereka itu satu rumah, satu keluarga, ataupun beda-beda rumah, kata beliau, tidak apa-apa. Jadi tetanggaan nih, 7 orang berkongsi beli satu ekor sapi untuk dijadikan kurban, itu diperbolehkan. Jadi tidak mesti harus satu rumah atau satu keluarga, boleh berbeda-beda. Kemudian kata beliau, wasawa'un kanu mutaqarribina biqurbatin muttafiqah mukhtalifah. Baik 7 orang yang kongsi sapi tadi, itu niatnya sama-sama ibadah kurban atau beda niat. Misalnya beli seekor sapi, 7 orang beli seekor sapi, 5 orang niatnya ingin kurban, yang 2 orangnya niatnya ingin akikah misalnya. Ini diperbolehkan juga. Jadi tidak mesti ketujuh-tujuhnya itu berniat menyembelih hewan kurban, tidak mesti. Makanya kata beliau, baik semuanya itu bertakarrub atau berniat ibadah yang sama, atau ibadah yang berbeda. 5 orang niatnya kurban di hari Idul Adha, kemudian 2 orangnya niatnya akikah misalnya. Wajibatin au mustahabbah, baik ibadahnya itu ibadah wajib atau sunnah. Misalnya seekor sapi dibeli oleh 7 orang, kemudian 5 orang ini bernazar, dia bernazar untuk berkurban, ikut di situ. Nah, sisanya 2 orang dia cuma kurban sunnah, tidak apa-apa, boleh. Jadi campur baur seperti ini tidak apa-apa, asal 7 orang, karena 1 ekor sapi tadi untuk 7 orang dan juga 1 ekor unta untuk 7 orang. Ini berdasarkan bolehnya seekor unta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah." Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Al-badanah an sab'ah, seekor unta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah, dan seekor sapi untuk 7 orang. Jadi kalau unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang juga. Wa tujzi'u syatu an wahidin wa la tujzi'u an aktsara. Adapun kambing, kata beliau, maka hanya bisa dipergunakan, hanya sah dipergunakan sebagai kurban untuk 1 orang saja, dan tidak boleh, tidak cukup, tidak sah untuk lebih dari 1. Itu kalau mau sendirian beli kambing, tapi kalau mau sama-sama, mau kongsian, maka beli 7 orang boleh berkurban dengan seekor sapi atau seekor unta. Nah, pertanyaannya begini, dari 3 jenis hewan kurban ini, unta, sapi, kambing, yang mana sih yang lebih afdal untuk dijadikan kurban? Nih saya nih punya duit, misalnya banyak punya duit, tapi saya dan saya mau berkurban, dan saya masih bingung. 3 hewan ini boleh untuk dijadikan hewan kurban. Unta boleh, sapi boleh, kambing boleh. Kalau unta dan sapi tadi bisa untuk 7 orang. Kemudian kambing boleh untuk 1 orang. Pertanyaannya adalah, ketika
tiga-tiganya boleh dijadikan hewan kurban. Mana yang lebih utama, yang mana yang lebih afdal untuk dikurbankan? Yang lebih afdalnya yang mana? Yang lebih banyak pahalanya? Kata beliau, wal udhiyatu bil badanah afdalu minal baqarah. Berkurban dengan unta itu lebih afdal, lebih utama dari berkurban dengan seekor sapi. Nah, jadi urutannya seperti itu. Unta lebih afdal dari sapi. Tapi kalau di tempat kita susah cari unta. Kalau sedang berada di negara Arab misalnya, itu mungkin ada unta. Kalau di tempat kita mencari unta susah. Cuman ada di kebun binatang. Nah, kata beliau, wal udhiyatu bil badanati afdalu minal baqarah. Berkurban dengan unta itu lebih afdal dari sapi. Li'annaha a'zamu minha fil lahm. Karena unta itu lebih besar dari sapi dari segi dagingnya. Maksudnya adalah dagingnya lebih banyak dari daging sapi. Karena memang unta lebih besar. Untuk daging lehernya aja lebih banyak sudah tuh. Karena lehernya unta lebih panjang. Jadi patokannya menurut mazhab Syafi'i dalam berkurban ini adalah yang mana lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Tapi kalau seandainya beli sapi yang lebih besar bagaimana? Nah, berarti kembali lagi karena alasannya kenapa unta itu lebih afdal dari sapi, karena unta katanya lebih besar atau lebih besar dagingnya, lebih banyak dagingnya daripada sapi. Wal baqaratu afdalu minasyah. Dan sapi itu lebih afdal untuk dijadikan hewan kurban daripada kambing, daripada seekor kambing. Jadi kalau punya uang lebih bisa beli sapi, lebih afdal berkurban dengan sapi daripada berkurban dengan kambing. Tapi kalau misalnya duitnya pas-pasan, hanya cukup untuk beli kambing, ya beli kambing, dapat pahala kurban juga, mendapatkan pahala sunnah muakkadah daripada tidak berkurban sama sekali. Kenapa? Li'annaha bisab'in minal ghanam. Karena sapi itu cukup untuk 7 orang. Adapun kambing tadi hanya untuk 1 orang. Itu kalau yang afdal ini kalau 1 orang berkurban sapi hanya untuk dirinya sendiri saja, untuk 1 orang. Itu lebih afdal daripada seekor kambing. Begitu juga unta tadi. Seseorang dia punya banyak duit, lalu dia beli seekor unta, berkurban untuk dirinya sendiri saja dengan seekor unta. Itu lebih afdal dari sapi, lebih afdal dari kambing. Tapi kata beliau, wasyatu, seekor kambing afdalu min musyarakati sab'atin fi badanatin au baqarah. Itu lebih afdal daripada 7 orang berkongsi berkurban dengan seekor unta dan seekor sapi. Nah, kalau dia ingin lebih afdal dengan kambing, itu kambing itu untuk dirinya sendiri saja. Memang kambing hanya untuk 1 orang. Tadi yang kita katakan lebih afdal kalau ada 1 orang berkurban dengan 1 ekor unta, itu lebih afdal dari sapi. 1 orang berkurban dengan 1 ekor sapi untuk dirinya sendiri, itu lebih afdal dari kambing. Tapi kalau ternyata sapinya untuk 7 orang, sementara kambing untuk 1 orang, kata beliau lebih afdal berkurban dengan kambing yang untuk 1 orang itu daripada orang bertujuh mengorbankan 1 ekor sapi. Mending berkurban dengan 1 ekor kambing, itu lebih afdal. Beli kambing untuk apa? Untuk berkurban, itu 1 ekor kambing lebih afdal daripada 7 orang kumpulan beli 1 ekor sapi untuk kurban. Kenapa? Alasannya li'annahu yanfaridu bi iraqatid dima. Kenapa? Karena orang yang berkurban seekor kambing ini, darah yang dia alirkan dari seekor kambing itu hanya untuk dia sendiri saja. Tapi kalau sapi tadi yang kongsi 7 orang, yang belinya kumpulan 7 orang, itu berarti darahnya dibagi-bagi. Sementara di bagian darah itu dikatakan disitulah nanti keafdalannya menumpahkan darahnya itu. Nah, kalau yang beli sapinya 7 orang, berarti mereka bagi-bagi itu darah yang tumpahkan ketika menyembelih sapinya. Tapi kalau dia beli sapinya cuman dia sendiri, untuk dirinya sendiri saja berkorban, itu lebih afdal karena darahnya lebih banyak. Nah, kalau kata beliau daripada 7 orang 1 ekor sapi, itu lebih afdal 1 orang 1 ekor kambing.
Kenapa? Karena darahnya hanya dia sendiri yang akan mendapatkannya sendiri dalam menumpahkan darah itu. Wadda'nu afdalu minal ma'z, dan domba atau biri-biri itu lebih afdal daripada kambing. Jadi kalau ada domba, beda domba dengan kambing. Domba bulunya agak keriting kriwil gitu. Kalau kambing tidak seperti itu. Domba lebih afdal dari kambing. Karena ada hadis juga dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, khairul udhiyati al-kabshul aqran. Sebaik-baik udhiyah, sebaik-baik hewan kurban itu adalah biri-biri bertanduk atau domba bertanduk. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Begitu juga wali anna lahmad dha'ni atyabu, karena daging dari domba itu lebih bagus kualitasnya, lebih baik kualitasnya daripada daging kambing. Nah, kemudian itu tadi dari segi jenis hewan yang mana lebih afdal. Jadi urutannya seperti ini. 1 ekor unta untuk 1 orang lebih afdal daripada sapi untuk 1 orang. 1 ekor sapi untuk 1 orang yang berkurban lebih afdal daripada kambing. Kemudian 1 ekor kambing itu lebih afdal untuk dijadikan kurban daripada 1 ekor sapi untuk 7 orang, dan juga daripada 1 ekor unta untuk 7 orang. Itu jenis keafdalan dari segi jenis hewan yang dijadikan kurban. Adapun dari segi warnanya, kan hewan itu macam-macam warnanya. Kambing misalnya ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, bukan kuning agak ke emas-emasan atau lebih gelap lagi coklat. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna ada yang belang-belang, ada yang campur putih dengan hitam. Yang mana lebih afdal? Kata beliau, wal baydha'u, hewan kurban yang berwarna putih, sapi ada yang warna putih, ada. Wal baydha'u, hewan kurban yang berwarna putih, afdalu minal ghabra was sauda, itu lebih afdal daripada hewan kurban yang berwarna kuning atau yang berwarna coklat atau yang berwarna campur-campur, wasauda, dan yang berwarna hitam. Jadi kambing putih warnanya itu lebih afdal daripada kambing yang berwarna hitam, atau lebih afdal daripada kambing yang warnanya bercampur, atau lebih afdal daripada kambing yang berwarnanya coklat. Sapi warna putih lebih afdal daripada sapi yang berwarna kuning misalnya. Lima rawa Anas radhiyallahu anhu, karena diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW dhaha bi kabsyaini amlahain. Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing atau 2 ekor biri-biri yang berwarna putih, amlah. Al-amlah itu al-abyad. Ada yang mengatakan al-abyad al-khalis, putih murni. Ada juga yang mengatakan al-abyad al-mukhtalit al-mumtazij bis-sawad. Itu putih yang bercampur dengan hitam-hitam, tapi putihnya lebih dominan. Kemudian masih berkaitan dengan keafdalan dari hewan kurban tadi, wa yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan, at-tadhiyatu bis-saminah, berkorban dengan hewan yang gemuk. Karena tadi kembali lagi kaidahnya adalah lebih banyak dagingnya, atau semakin banyak dagingnya semakin utama, semakin afdal. Semakin banyak dagingnya semakin banyak pahalanya, semakin afdal. Li'annaha afdalu min ghairis saminah. Kenapa? Karena berkorban dengan hewan yang gemuk itu lebih afdal daripada hewan yang tidak gemuk. Jangan cari yang kurus misalnya. Makanya jangan asal beli hewan kurban itu, jangan asal telepon misalnya antarkan seekor hewan, tidak. Survei benar-benar, lihat, teliti betul-betul. Apalagi kan ada hewan-hewan yang kalau dia memiliki cacat-cacat tertentu itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, itu perlu untuk kita perhatikan juga, perlu untuk kita teliti juga. Datang langsung aja ke tempat penjualan hewan untuk kurban itu, dilihat, tanyakan usianya, karena ada usia-usia tertentu. Jangan sampai semuanya diserahkan kepada si penjual hewan kurban itu. Khawatirnya si penjual hewan kurban ini tidak mengerti fikih kurban misalnya. Jadi asal hewan yang 3 ini aja, yang penting sapi, yang penting kambing, yang penting unta, lalu dia jual, padahal umurnya belum mencapai umur yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban, maka tidak sah kurban kita.
Itulah pentingnya kita belajar atau mengulang kembali tentang fikih kurban ini. 5 rawi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berpendapat pada firman Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi azza wa jalla, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ta'zimuha, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa kan kita sudah mengatakan kemarin bahwa berkurban ini adalah syiar Allah. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari atau menafsirkan firman Allah, wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah. Termasuk kata beliau berkurban. Kata beliau, yang dimaksud dengan membesarkan di sini adalah istismanuha wa istihsanuha, itu menggemukkannya. Makanya bisa juga kalau beli hewan kurban misalnya beli beberapa bulan sebelum datangnya bulan Dzulhijjah, sebelum tibanya waktu untuk berkurban itu. Kenapa? Dipelihara dulu. Jadi itu diurus benar-benar. Bawa ke padang rumput yang banyak rumputnya, kasih makan dengan sebanyak-banyaknya. Biar nanti ketika tiba waktu berkurban, sapinya itu gemuk, kemudian kambingnya itu gemuk. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ta'zimuha istismanuha, itu menggemukkannya, wa istihsanuha, membagus-baguskan hewan kurban itu. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Wa li'anna istikthar al-qimah fil udhiyah afdal li'anna fihi kathratul laham. Begitu juga harga dalam kurban itu juga lebih afdal juga. Kalau kambing, antara kan kambing beda-beda harganya. Kambing yang lebih mahal harganya itu lebih afdal daripada kambing yang lebih murah. Dan memang biasanya kambing yang lebih mahal itu dagingnya lebih bagus dan lebih banyak daripada kambing yang lebih murah. Makanya jangan asal berkurban kalau mampu untuk membeli yang lebih baik. Kalau mampu membeli yang lebih baik. Nah, itu berkaitan dengan syarat orang yang ingin berkurban tadi. Orang yang dianjurkan untuk berkurban, syarat-syaratnya sudah kita bahas tadi. Begitu juga jenis hewan kurbannya. Nah, itu. Nah, mungkin dalam kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan kurban sebelum tibanya Idul Adha, sebelum tibanya waktu untuk melakukan ibadah kurban ini, biar kita benar-benar memiliki fikih, memiliki pemahaman yang betul, yang sempurna, yang benar tentang ibadah kurban ini, dan kita bisa bagi yang mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian itu dijelaskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab fikih mereka. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.